Gabriela Uran dari Yayasan Komodo Indonesia Lestari di Labuan Bajo. Kami melakukan kegiatan kunjungan silang dan latihan kawin silang padi di Demplot Bapak Matias Pagang, kerjasama Yakines dengan Bapak Matias Pagang di Kampung Lonto, Desa Lendong. Latar belakang kegiatan kawin silang padi ini yang pertama untuk membangun kedaulatan pangan petani. Jadi untuk membangun kedaulatan pangan petani, petani harus memiliki lahan, menguasai benih, dan juga pupuk dan juga teknologi. Jadi yang kita latihkan ini adalah cara kawin silang padi dengan sistem pertanian organik. Mengapa kawin silang padi itu harus dibuat? Ini untuk menghasilkan benih padi yang berkualitas tinggi, yang tahan terhadap perubahan iklim, dan juga sebagai salah satu upaya untuk pelestarian vegetasi pangan lokal Kabupaten Manggarai Barat. Karena kawin silang padi yang dilakukan Yakines bersama Bapak Matias Pagang sebagai pemulia tanaman padi adalah jenis padi-padi lokal yang ada di Manggarai Barat yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai hari ini, sampai F ke-6 sekarang. Jadi latar belakangnya bagaimana supaya petani menguasai benih. Kalau petani tidak menguasai benih, berarti kedaulatan pangan petani juga tidak akan terjamin. Maka kegiatan untuk pelatihan kawin silang padi ini untuk meningkatkan keterampilan para petani, khususnya kaum perempuan, untuk bisa berperan sebagai pemegang roh pangan di dalam keluarga. Kisah tentang seorang ayah yang menjadi pemulia tanaman padi yang berasal dari Kampung Lonto, Desa Lendong, Kecamatan Lembur Selatan, kini terus berlanjut. Kisahnya itu dilanjutkan dengan untayan harapan agar petani dapat menyadari dirinya sebagai manajer dalam pengembangan usaha tani. Sebagai pengelola dan sekaligus pemimpin, petani harus dapat menguasai tanah pertanian yang dikelolanya sendiri. Lebih lanjut, petani juga harus dapat menguasai benih sekaligus menguasai teknologi usaha tani dengan cara organik. Dengan demikian dapat memberikan peningkatan ekonomi keluarga petani. Inilah untayan harapan yang disematkan kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan agar dapat melakukan uji coba kembali sampai menjadi seorang pemulia tanaman padi di desa atau tempat tinggalnya masing-masing. Karena sudah lama saya perjuangkan untuk sahkan benih-benih yang ada di tanah petani dari pemerintah tidak mendukung supaya terbebas dari penipuan benih dari luar. Jangan kejar 700 seperti saya punya. Kamu dapat 3-40 varietas baru, sudah luar biasa. Selamat pagi teman-teman, ini Bapak Matias Pagang sedang melatih teman-teman dari 12 desa dampingan, semua petani organik perempuan untuk melakukan kawin silang padi. Melalui metode kawin silang padi, petani dapat memastikan benih tanaman padi yang digunakan itu berkualitas secara mandiri. Dan dengan menguasai benih, petani juga dapat menentukan masa depannya dalam berusaha tani. Inilah alasan utama mengapa Yayasan Komodo Indonesia Lestari Yakines mengadakan pelatihan kawin silang padi bersama peserta yang berasal dari 12 desa dampingan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Bisa menghasilkan benih secara mandiri. Yang kedua, petani yang dilatih itu memiliki keterampilan atau teknologi untuk melakukan kawin silang padi untuk menghasilkan benih yang diinginkan atau benih idaman yang disesuaikan dengan kondisi wilayah lokal setempat. Dan ke depan kita harapkan juga tujuan jangka panjangnya itu benih padi ini bisa dibagikan ke seluruh petani-petani
sehingga bisa menghasilkan pangan yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi iklim yang ada. Itu tujuannya. Sedang pada Bapak Matias Pagar karena sudah memberikan ilmunya kepada kami. Kepada Bapak Matias yang telah memberikan kami materi dan juga yang memberikan kami praktik cara kawin silang di lapangan, di mana saya merasa bangga pada Bapak Matias. Setelah saya pantau setelah saya melihat di lapangan, jadi Bapak Matias sungguh luar biasa, di mana sejak dia melakukan proses cara kawin silang sungguh luar biasa dengan dia punya ketabahannya. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Matias dan juga Ibu Ella yang telah mendampingi kami sejak dari hari Senin sampai hari ini. Terima kasih pada Ibu Ella, di mana mulai dari hari Senin, mulai proses sampai kepada simbol diri, harapan peserta, kemandirian benih, sampai kepada materi petani organik. Jadi terima kasih semuanya. Jadi sampai kepada RKTL kami dibawa pulang. Dan terima kasih Ibu Ella yang telah susah-susah untuk memberi ilmu kepada kami. Juga kedua, bagi Bapak Matias yang materinya kawin silang padi yang telah mengajar kami beberapa orang ini. Terima kasih Bapak. Saya titipkan harapan untuk semua dan untuk keluarga, kiranya pengalaman yang kamu peroleh dari saya wujudkan dan tingkatkan, tegakkan sikap kita agar dapat berhasil untuk melawan segala kepalsuan yang ada di masyarakat. Karena kita lawan itu sudah tidak ada caranya dengan sikap kita. Kita harus berjuang agar apa yang kita wujudkan hari ini dapat bertumbuh dan bisa berkembang. Kita memperoleh benih mandiri pribadi kita. Dari 12 peserta yang telah mengikuti pelatihan kawin silang padi tersebut, terdapat 8 desa yang dinyatakan sukses melakukan uji coba. Ini hasil uji coba saya kemarin bersama Bapak Matias Pagar. Kami dari Desa Gololewe. Ini padi hasil uji coba perkawinan silang yang dipandu oleh narasumber kami Bapak Matias Pagar. Kami dari Desa Kembo, ini Pak di hasil uji coba kami kemarin bersama narasumber kami Bapak Matias Pagar. Teman-teman, kami dari Desa Lalong, ini Pak di hasil uji coba kami bersama Bapak Matias Pagar. Kami dari Desa Dewa, Kecamatan Relaki menunjukkan hasil uji coba kami kemarin yang dipandu oleh Bapak Matias Pagar. Saya dari Desa Golotanggar, ini padi hasil uji coba kami yang narasumberi oleh Bapak Matias Pagar. Saya dari Desa Batu Umpu, ini adalah tanaman padi hasil uji coba saya yang dipandu oleh Bapak Matias Pagar. Dari hasil kawin silang padi 12 desa itu ada 8 desa, petani dari 8 desa yang berhasil menghasilkan benih, melakukan uji tangan. Hasil kawin silangnya berhasil. Diharapkan ke depan, harapan saya agar teman-teman dari 8 desa itu bisa melakukan uji tangan untuk melanjutkan, meningkatkan keterampilan untuk melakukan kawin silang padi. Yang kedua, melakukan uji adaptasi terhadap benih-benih padi lokal yang sudah disepakati pada saat penyusunan rencana tindak lanjut. Yang ketiga, melakukan penanaman SRI, terus menggunakan bahan-bahan organik yang mereka harus hasilkan sendiri.